Kalian beli penjelasan dari kita bisa melihat foto lukisan Pakubono 12, ayah raja yang sekarang, dan di sebelahnya ini Insinyur Soekarno. Jadi pada waktu kemerdekaan Republik Indonesia, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini karena ada dukungan dari Pakubono 12, Raja Keraton Surakarta. Pada 1 September tahun 45, Pakubono 12, Raja Keraton Surakarta menyatakan mendukung berdirinya Republik Indonesia. Untuk lebih jelas, silakan kita bisa melihat ceritanya. Raja yang pertama di Kerajaan Mataram, beliau adalah Panembahan Senopati, atau sebelum beliau menjadi raja, namanya Danang Sutawijoyo, dengan pusat pemerintahan yang pertama di Kutha Gedhe, Yogyakarta. Kemudian setiap pergantian raja, setiap suksesi yang berada di Keraton Surakarta. Moga Bapak Ibu yang rombongan saya, moga kita bisa berdiri di sini dulu. Kita berada di Keraton Surakarta di Ningrat. Keraton Surakarta ini luasnya 54 hektar. Sampai sekarang Keraton Surakarta ini masih digunakan sebagai tempat tinggal raja beserta putra dan putrinya. Untuk raja yang sekarang, beliau Pakubono 13. Beliau merupakan putra yang paling sepuh dari Pakubono 12 dengan Kanjeng Ratu Kidul. Nah, kemudian di halaman keraton ini ada pohon, namanya pohon sawo kecik, yang saat ini buahnya kecil, enak dimakan. Hai. Hai. Bapak Ibu, Mama. sekarang kita berada di Sasono Sewoko sebagai tempat untuk pasewakan. Pasewakan itu apa? Sebagai tempat untuk pertemuan. Jadi misalnya waktu di keraton ada upacara yang dinamakan Tinggalan Dalem Jumenengan atau ulang tahun penobatan raja, pada waktu prosesinya raja miyos atau keluar diiringi oleh para abdi dalam putra kurang lebih 2 jam. Tapi beliau kuat karena beliau bersandarnya kepada Tuhan, kepada Gusti Allah. Kemudian pada waktu upacara, seluruh kerabat keraton, seluruh keluarga keraton, keturunan raja dari Pakubono I sampai sekarang, termasuk saya sebagai abdi dalam keraton, mempunyai kewajiban menghadap raja. Itu pakai busana Jawa komplit. Dari depan saya memberi sembah begini dulu. Beri sembah, kemudian berjalan jongkok. Mungkin mau nyoba melaku dodok. Kemudian kita duduk di bawah kurang lebih 90 menit. Sambil melihat tari Bedoyo Ketawang. Bagi Keraton Surakarta, tari Bedoyo Ketawang itu tarian yang sakral, syarat penari harus perawan.
tidak boleh datang bulan, jumlah penari 9. Mengapa harus 9? Mengingatkan kepada penari masih gadis, masih perawan, agar selalu bisa menjaga 9 lubang hawa nafsu yang ada di tubuhnya. Sejak dari telinga, mata, hidung, mulut, dan sebagainya. Inti daripada tari Bedoyo Ketawang pada intinya tari yang menggambarkan, menceritakan pertemuan raja dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kemudian patung yang ada di depan kita yang berwarna putih, ini sebagai souvenir dari Roma, termasuk yang berwarna kuning. Ada lampu kristal ditutupi kain kuning biar tidak mudah kotor. Ada 4 tiang utama soko guru di tengah pendopo ditutupi kain kuning. Dibuka kapan? Kalau di keraton ada upacara. Itu yang ada lapisan emasnya. Keluarga keraton juga berdoa di sini. Abdi dalam juga berdoa di sini. Karena sesuai dengan gelar raja tadi, Panotogomo, kita juga menghargai kepercayaan yang lainnya. Tidak harus kemis, setiap hari juga bisa. Bapak Ibu kalau berkenan. Adik lagi di mana ini? Di keraton. Di keraton Solo. Keraton Solo ya? Ngantuk ya? Hati-hati. Nanti ngantuk ya, mau mimi mama ya? Ngantuk adik? Mau bobo? Mau? Ya bobo di kepalanya ayah, bobo. Ayah disayang dulu? Sayang. Waduh. Oh bobo ya? Oh, adik bobo. Bobo dia. Untuk emas. Kaya nak. Pakai dan sebagainya. Pakai bola 10 mau dipakai juga monggo. Dan Jogja. beliau Putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dari Keraton Yogyakarta. Bentar. Bapak Ibu dan adik-adik semua. Nah, jadi kalau di keraton ada upacara pernikahan, temanten putranya naik kuda, yang putri diambil, nanti tabinya mana bisa kita lihat di depan. Nah ini contoh kirap temanten keliling di luar keraton biar masyarakat umum bisa melihat kebahagiaan kedua mempelai. Nah ini dia besok kalau mau menerima pinangan putra raja kotaknya ini. Nah ini dengan busana yang dinamakan Solo Basahan. Monggo silahkan bisa maju ke depan biar gerakan bisa masuk. Monggo sambil berjalan. Solo Basahan. Pegang manggar nih. Mungkin ada yang mempunyai dalang favorit. Kiseno tapi sudah almarhum sampai setengah 4 pagi. Atau melihat wayang orang juga bisa nanti malam di. Waktu musim kemarau, raja beserta ulama dari keraton berdoa minta hujan. Kemudian gong dibunyikan. Kalau nanti pinter naik kuda, tangkas berkuda, nanti bisa dipilih menjadi prajurit yang terbaik. Ini sebagai simbol dari kewibawaan, simbol dari kekuasaan seorang raja. Nah, itu berapa? Bapak Ibu. Pada waktu beliau Pakubono 10 meninggal dunia, beliau dimakamkan di makam Imogiri, Yogyakarta. Makam Imogiri itu tempat pemakaman untuk raja dari Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Bapak Ibu kalau mau ziarah ke sana juga boleh. Ini ada sumur, namanya Sumur Songo, sebagai tempat berdoa, sebagai tempat semedi.
Paku Bono yang ke-9. Bapak Ibu yang berkenan, silakan berdoa kepada Gusti Allah biar kita lebih sehat, diberi lancar semuanya. Apa yang bersihkan. si Pak? Oke, ya kan kita debet sing digoleki kan sama. Bapak nanti ketemu saya lagi setelah saya selesai. Oke, betul. Ini digunakan untuk temanten putri. Ini ada tandu atau joli. Jadi kalau di keraton ada upacara pernikahan, temanten putrinya, monggo bisa yang lain bisa maju ke depan terima. Kereta ini sendiri berasal dari Belanda. Pada waktu beliau Paku Bono kedua mengadakan kuda, tetapi ditarik memakai 8 ekor kerbau. Ini ada tulisannya VOC dari Belanda. Ini dari Belanda tahun berapa tadi? 1700. Kemudian Bapak Ibu di depan kita Moro Sebo. Moro itu datang, Sebo menghadap. Jadi kalau mau menghadap raja memakai kereta ini pada tahun 1770. Monggo silakan. Yang tadi beliau mempunyai 60 putra putri, 40 selir, 2 permaisuri. Wow. Permaisuri Paku Bono 10, putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dari Keraton Yogyakarta. Bapak Ibu silakan melihat, silakan pandang wajah beliau sambil berjalan. Jadi melihat dari ujung sana kita, ini banyak sekali beberapa senjata yang digunakan oleh para prajurit keraton. Nah di depan kita mungkin Bapak Ibu adik-adik ingat nggak yang naik kuda putih ini beliau siapa? Diponegoro. Bukan ya? Yang naik kuda putih Goro. Pangeran Diponegoro ini beliau berasal dari Keraton Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono III. Karena waktu itu Diponegoro memberontak Belanda, Diponegoro dibuang Belanda ke Makassar, meninggal dan makamnya di Makassar. Dua-duanya menjadi pahlawan nasional. Kalau Paku Bono 6, beliau dibuang ke Ambon, meninggal dunia di Ambon. Jomolo. Ini patung digunakan di ujung perahu untuk kepala perahu. Yang besar ini untuk perahunya raja. Yang kecil untuk para penderek, para pengawal raja. Waktu beliau raja mengadakan perjalanan dari keraton ke Madura lewat Sungai Bengawan Solo. Kepercayaan di keraton setiap malam Selasa Kliwon atau 35 hari sekali ada beraneka macam sesaji yang ada di depan kita ini, termasuk ada kopi, tembakau dan sebagainya. Nah kemudian yang di samping kita ini mohon izin, ini bukan untuk dayung tetapi digunakan untuk steering. Ini belok. Oh. Steering, Dek. Ini digunakan untuk menanak nasi ya, Dek ya. Kemudian di keluarga. Sekarang apa? TikTok. Mobile Legend. Kalau dulu ngadu jangkrik yang putra. Kalau yang putri dolanan dakon. Dakon. Kita bisa melihat ada di depan kita ini namanya dandang. Dandang yang digunakan untuk menanak nasi 50 kg beras. Wih, sak kipase. Karena di keraton ini kan keluarga besar. Tetapi
setiap 8 tahun sekali atau setiap tahun jawab. Tahun Jawa itu kan ada gal, j, e, g, apalagi alif dan sebagainya. Dawet pasar gede. Klepon, Dek Kim makan klepon ya. Wah, jajanan pasar gede. Caca. Hai. Enak. Dia mau satu yang mana paru? Mantap ya. Dia mau paru? Enggak. Oh, ini udah anak-anak makan ayam Pak Ali. Hai guys. Oh, lagi enak tuh. Adik makan tengkleng. Enak. Dah. DMCG. Celup coklatnya. Celup coklat. Yang penting nggak berantakan nanti di mobil. Coklatnya cepet kering kok, Ma. Dan dimasukin lagi. Kurang lagi. Udah. Mau dikit. Se. Udah, ayo. Udah. Ayo, Kai, coba. Bismillah. Ini kayak betengnya itu ya. Alun-alun ini. Oh, malah Jogja ngadopsi sini.